Masa gara-gara kitab yang dia sendiri tidak bisa baca, kok yang disalah-salahkan malah penerbitnya? Yang disalah-salahkan malah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Masih seputar Sipras. Karena terus terang aja, saya harus jujur ini, nebeng dengan Sipras. Tapi ada satu hal, saya benar-benar akan mengingatkan beliau tentang isi konten yang betul-betul saya simpulkan sebatas hiburan, sebatas guyonan. Ya. Jangan sekali-kali menganggap konten Sipras itu sebagai sebuah dakwah, apalagi pendidikan. Apa ini? Hidup bagaimana? Sama sekali tidak. Ingat, termasuk soal satu konten yang harus dikritisi ini, yaitu bahwa dia sangat kecewa gara-gara setelah memesan sebuah kitab, ternyata dibuka kitabnya bahasa Arab. Pras. Ya kalau mau menulis kitab kepada orang-orang Indonesia, ya tulislah kitab dengan berbahasa Indonesia. Boleh beberapa bait kasih Arabnya, lalu kasih terjemahannya, agar kita belajar. Mentang-mentang kalian paham bahasa Arab, lalu kalian nulis kitab berbahasa Arab full. Mau dijual kemana? Mau diajarkan ke siapa? Kalau kalian mau berdakwah di Indonesia dengan menganggap diri kalian paling sempurna, saya bisa bahasa Arab, saya akan nulis kitab pakai bahasa Arab. Saya mau jual ke Arab, biar laku. Boleh, tulis kitab berbahasa Arab, jual ke Arab. Tapi kalau kalian ingin mendidik orang Indonesia, jangan sok-sokan karena kalian pinter bahasa Arab, lalu nulis kitab bahasa Arab, dijual ke Indonesia. Emang kalian pikir orang Indonesia itu fasih semua bahasa Arab? Emang orang Indonesia itu berbahasa Arab sehari-harinya? Masa gara-gara kitab yang dia sendiri tidak bisa baca, kok yang disalah-salahkan malah penerbitnya? Yang disalah-salahkan malah para ustadz, para kiai, yang disalahkan malah pondok pesantren. Waduh, kalau saya bahasakan ini, wahai pesantren, tutup saja. Kalaupun masih terus untuk menerima santri, maka harus bahasa Indonesia. Waduh, gara-gara dia sendiri tidak bisa bahasa. Ini Pras, sedikit ngintip lah sekali-kali datangi pondok pesantren, tapi yang pesantren NU. Jangan pesantren congklang, pesantren Wahabi ya paling-paling menghafalkan satu hadis cukup itu. Yang soal kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar, cukup itu. Apa ini? Hidup bagaimana? Tapi ke pesantren NU di sana kan tahu ini, oh ini baru kelas awal. Berarti bahasa Arabnya minimal harus jurumiyah. Oh ini sudah kelas naik lagi Aimriti. Oh ini kelas lagi namanya Alfiyah. Itu khusus nahwu, Pras. Dan anak ini harus hafal. Setelah hafal nanti baru diterangkan tentang cara menerapkan untuk membaca. Nanti ada sorof. Ini baru satu hal, Pras. Jadi jangan menggampangkan bahwa soal memahami agama cukup dengan bacaan sesuai dengan bahasa kamu Indonesia. Gak usah mondok, gak usah repot-repot menghafalkan. Waduh, mau dibawa kemana agama kalau model kayak gini? Maka sekali lagi, konten Anda sama sekali bukan soal pendidikan, bukan soal dakwah, tapi kalaupun mau digeret, mau dipaksakan soal dakwah, adalah dakwah untuk pecah belah. Karena setiap orang melihat konten Anda dengan cara reaksi terhadap ulama-ulama NU, ya, itu hanya akan membuat orang jadi kepengin nyulit rokok.
pasti komentar pertama, "Ki bocah ngaji ini di mana? Ngaji kepada siapa? Apa maksudnya?" Akhirnya udahlah, senyumin aja lah. Ini memang anak cerdas. Hanya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dia kreatif. Taltul HP, potong-potong video, komentari, banyak yang nonton, banyak subscribe. Akhirnya cairlah duit. Cuan, cuan, cuan. Aduh. Jadi kalau sekali-kali pernah ke pesantren, nanti akan sadar bahwa betapa pentingnya meneruskan generasi untuk memelihara termasuk Al-Quran. Kalau memakai gaya pikiran si pers ini, ya berarti nanti Al-Quran akan cukup bahasa Indonesia saja. Al-Quran itu gak bisa dirubah, itu memang bahasa Arab. Maka ada satu ilmu yang khusus diwajibkan dipelajari oleh orang muslim atau oleh siapapun ketika mau baca Quran, maka dia harus menguasai namanya ilmu tajwid. Kalau kemudian dipaksa, kita kan bahasa Arab, kalau memang mau dakwah ya harus pakai bahasa Indonesia atau bahasa setempat. Aduh, wis lah. Ini namanya orang yang keblinger, orang yang betul-betul disimpulkan sebagai hiburan saja. Ya sudahlah, kelasmu itu ya kelasku. Sama-sama tidak bisa bahasa Arab, tapi sama-sama rindu dengan agama, sama-sama rindu ingin mengenal Islam. Ya sudah, kapasitasnya seorang santri pengen nyantri yang tidak bahasa Arab. Ini ada kelasnya, Pras. Jadi, kenapa sih pondok pesantren itu mempertahankan bagaimana literatur yang diberikan kepada para santri itu kitabnya masih utuh sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu Arab. Ini justru sesuatu yang sering kamu gemborkan agar sesuai dengan nyambung dengan Kanjeng Nabi. Ya salah satunya dengan bahasa asli yang diciptakan oleh para ulama ini. Imam Syafi'i dengan imam madhab yang lain itu saat dia menciptakan kitabnya dengan bahasa Arab gundul, itu sampai hari ini masih terpelihara. Siapa yang melihara? Pondok pesantren, Pras. Dan bagaimana agar para santri itu bisa membaca, memahami, dan menafsiri, mengurai, ya tentunya harus menguasai bahasa Arab. Ini jangan, Pras. Jadi bedakan ketika Bung Karno mengatakan bahwa jadilah Islam tapi jangan jadi Arab, itu bukan berarti anti bahasa Arab. Yang anti itu soal budaya Arab. Kayak ente biar pakainya kaos, pakai pedang, tapi pola pikirnya justru Arab. Bolak-balik banget, Pras. Jadi di pesantren itu, santri itu memang harus menguasai namanya bahasa Arab ya, atau alat ya. Ada nahwu sorof, ada berbagai macam perangkat yang lain agar dalam membaca kitab yang teksnya bahasa Arab gundul ya, itu harus betul-betul bisa. Kemudian lagi ada seri kitab yang bahasa Arab tapi ada harokatnya. Kemudian di bawahnya ada maknanya atau artinya per huruf, per kalimat. Aku yang mau kelasin nyong, kalau so ente. Tapi paling tidak dari kata per kata ini bisa tahu maknanya sehingga tidak gagal paham. Nah, ada lagi yang model langsung diterjemahkan bahasa Indonesia. Ini yang kadang padanan kata bahasa Arab juga belum tentu pas dengan bahasa Indonesia. Ini termasuk yang ente lagi keras-keras yang kritik UAS itu soal asyu'ara dengan sastra, dengan musik. Ini kan berkutat pada persoalan bahasa. Masa gara-gara orang yang maca kitab, gara-gara nggak bisa
baca buku yang berbahasa Arab, lo kok malah percetakannya disalahkan. Waduh. Udah gini aja, mulai besok kita belajar dulu. Sampaikan itu kepada netizen bahwa konten ente bukan konten dakwah. Konten lucu-lucuan, konten sama-sama sedang ikhtiar bisa beli rokok sama bergitar ria. Udahlah, ngopi dulu. Yang penting bombong keras. Bismillah. Alhamdulillah. Dengan kopi dan ngelinting hati bombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.